pagi anak didik kami, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak didik kami sehat dan bersukacita. Baiklah, tetap semangat bagi anak didik kami dan selalu berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Baiklah, tema kita pada pagi hari ini tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtemanya merawat hewan di sekitarku. Kita masuk sekarang ke pembelajaran 4 ya. Di pembelajaran 4 itu tentang hewan ya, hewan yang ada di sekitar kita. Kalau hewan itu kita harus memelihara. Kalau kita memelihara hewan, kita harus membersihkan dan memberi makan ya. Kita harus merawat hewan peliharaan kita ya. Di situ ada di sini seorang bapak, yaitu ayah ya. Di situ coba dilihat, diperhatikan, dia mati dulu ya. Di situ ada bacaan ayah memelihara burung merpati, Beni memelihara ayam. Setiap sore ayam dan Beni memberi makan hewan peliharaannya. Burung dan ayam memiliki sayap. Burung apa saja yang terbang, sedangkan ayam tidak dapat terbang. Apa burung ya. Di situ coba diperhatikan dulu. Perhatikan gerakan sayap burung saat terbang. Bagaimana gerakan sayapnya ya? Burung melebarkan sayap untuk dapat terbang. Di situ ada burung seperti ini ya. Dia mengepakkan sayapnya ya. Contohnya, ia mengepakkan sayapnya. Dalam gerakan burung itu kita bisa menggerakkan burung dengan sesuai tangan kita ya. Tangan kita juga bisa kita melakukan mengepakkan sayap ya. Di situ coba diperhatikan dulu yang ada di sini ya. Perhatikan gerakan ayam saat mengejar Beni ya. Apakah ayam memiliki sayap yang panjang? Apakah sayap mengepak saat berlari? Ya, di situ ada seorang anak namanya si Beni. Dia di belakangnya ayam. Dia seperti itulah, memiliki sayap yang panjang dan sayap mengebak saat berlari ya. Selanjutnya bagi anak didik kami, coba diperhatikan dulu. Ini perhatikan gerakan Beni memberi makan ayam. Dia mengambil makanan dari dalam kotak, lalu dia melebarkan di antara ayam ya. Di situ dia melebarkan ayam, melebarkan Beni memberi makan ayam ya. Tirukan gerakan burung saat terbang. Bayangkan kedua tengah tanganmu adalah sayap burung. Bentangkan tanganmu, kemudian kepakkan. Hitunglah hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buatlah gerakan mengepak lalu sambil membentak lingkaran seperti ini ya. Seperti ini ya. Dia setelah 8 kali kepakan, buatlah gerakan kepakan, lakukanlah sambil membentak lingkaran ya. Seperti ini. Tirukan ayam. Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap ayam. Lipat siku tanganmu hingga membentuk sayap yang pendek. Hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buatlah gerakan mengepakkan seperti ini ya. Dia berbentuk, kalau sudah dia ditirukan dalam gerakan burung saat terbang seperti ini, terbang, dia membayangkan kedua tangan sayapnya dan lipat siku tanganmu hingga membentuk sayap. Hitung hingga 8 kali besar, 8 kali kepakan, buatlah gerakan yang mengepak seperti ini dalam lingkaran ya. Tirukan seperti gerakan si Beni lagi. Bayangkan dirimu adalah Beni yang memberi makanan ayam ya. Seperti ini nanti yang saat mengerjakan dalam tema pembelajaran 4 kegiatan 1. Inilah dikatakan dalam tirukan saat burung terbang ya. Selanjutnya bagi anak didik kami ada ya, dalam soal ada salah satu soal atau dalam bacaan di buku Miss ini dalam tegak bersambung ya. Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari. Pada bulan Februari kandang ayam selesai dibuat. Ayah membeli dua ayam pada bulan Maret. Pada bulan April ya,
ayam itu bertelur. Pada bulan Mei, 6 telur ayam pun menetas. Ayam membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Berapakah ayam yang memiliki ayam? Ya, ada di situ nama-nama bulan. Ya, ada nama bulan, ada tadi 6 nama bulan, yaitu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ada 6 di situ nama-nama bulan. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ada di situ dituliskan nama bulannya itu harus diawali dengan huruf kapital atau huruf kapital dalam tegak bersambung. Ya, ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ada berapa nama bulan yang disebutkan pada bacaan tadi? Ada 6, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sebutkan nama-nama bulan yang disebutkan pada bacaan di atas. Ada 6 tadi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ada berapa nama bulan yang belum disebutkan? Ada 6, yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Coba tuliskan nama-nama bulan yang tidak ada bacaan di atas tadi seperti yang diucapkan Miss. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berikut adalah nama-nama bulan ada 1 tahun. Dapatkah kamu menyusun dalam nama bulan sesuai dengan urutan tersebut ini? Ada yang belum sesuai ya, yang urutannya itu ada di sini. Maret, April, Januari, Desember, Oktober, Mei, Februari, Juni, Juli, September, Agustus, November. Ya, kita harus menuliskannya dulu dalam tegak bersambung dalam susunan nama bulan. Ada 12 1 tahun. Ada di sini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Saat menuliskan nama bulan, ingatlah kamu menggunakan huruf kapital seperti saat menuliskan nama hari atau dan awal kalimat. Contohnya Januari itu harus awal kalimatnya harus huruf kapital atau huruf besar. Ya, selanjutnya ya bagian nanti kami Miss akan memberikan latihan, yaitu tanyakan kepada temanmu 5 temanmu pada bulan apakah mereka berulang tahun. Lalu buatlah kalimat dengan bulan ulang tahunnya temanmu dan gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama bulan. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatnya. Gunakan huruf tegak bersambung seperti ini ya. Seperti ini, perhatikan contoh. Edo lahir pada bulan November. Contoh yang kedua, Hero lahir pada bulan April. Contoh ketiga, Gia lahir pada bulan Oktober. Ya, pada contoh yang ada 3 yang diberikan Miss ini ada dituliskan di situ nama orang dalam huruf kapital awal kalimatnya dan nama bulan diawali dengan huruf kapital. Seperti itu dalam huruf tegak bersambung. Ya, di situ bulan November ada seorang yang berulang tahun, yaitu namanya si Edo. Bulan November adalah bulan ulang tahun Edo. Ibu mempersiapkan membuat kue ulang tahun. Ibu membutuhkan telur, tepung terigu, gula coklat dan mentega untuk membuat kue yang enak. Bahan kue harus ditimbang terlebih dahulu. Ibu menggunakan alat timbang seperti gambar berikut ini. Namanya ini nama timbangan telur atau nama timbangan pasar juga ya. Di situ ada bagian didik kami, di situ ada salah satu contoh yang ditimbang seorang ibu menimbang telur ya. Ibu membutuhkan 250 gram telur. Ibu mengukur menggunakan timbangan dapur ya atau timbangan pasar. Ini berapakah angka yang ditujukan oleh jarum timbangan. Ya, di situ ada nama timbangannya ini ya. Nama timbangannya Miss akan menjelaskan dulu ini
Miss, kenapa ini tidak ada berapa gram dia dalam jarum timbangannya? Di situ dalam ini ada di sini garis ya, ada satu garis itu, ada satu garis itu ada 100 gram. Maaf ya nak ya. Kalau dia dalam satu garis ini ada 100 gram. Kalau dia sampai di sini, kita hitung sampai di sini dia ada 1000 gram. 1000 gram berapa kilogram? 1 kilogram ya. 1000 gram ada 1 kilogram. Ada 1 kilogram. Dalam satu garis tadi ada 100 gram. Kita hitung ini sampai di sini berapa garisnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 gram berarti ini 500 gram. Sampai ke sini dia 1000 gram. Yang dibutuhkan ibu itu ada 250 gram. Berarti apakah angka yang sudah sesuai dengan angka yang dibutuhkan ibu? Ya, diskusikan dengan temanmu, jawablah pertanyaan di atas. Lalu apakah yang harus dilakukan ibu? Ya, seperti ini. Menambahkan telur pada timbangan atau mengurangi telur pada timbangan. Kalau dia ibu tadi membutuhkan 250, berarti dia harus dikurangi. Ya, harus dikurangi dalam ini tadi. Ini 500 dalam jarumnya, dalam telurnya, berarti 500 gram dikurang 250 gram. Dari mana itu nak? Karena ini yang dibutuhkan ibunya 200 gram tadi. Berarti ini dalam jarumnya ditujukan dia ada 500 gram. Berarti 500 gram dikurang 250. Berarti hasilnya yang dibutuhkan ibunya 250 gram. Ini dikurangi 500 gram dikurang 250 gram. Ya, ada lagi yang ada di buku Miss ini. Selain telur, ibu membutuhkan bahan-bahan lainnya. Perhatikan resep berikut ini. Tepung terigu 300 gram, gula 200 gram, mentega 150 gram, coklat 100 gram. Di situ perhatikan gambar bahan di atas timbangan berikut. Lingkarilah bahan kue yang sesuai dengan ukuran berat yang dibutuhkan. Ini namanya tepung terigu ya. Tepung terigunya berapa dia garisnya tadi? Dalam satu garis dia itu 100 gram. Kita hitung ya nak ya. Kita hitung berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 500 gram. Yang dibutuhkan dalam tepung terigu itu ada 300 gram. Kita hitung lagi gambar yang kedua. Di situ ada berapa gram dia? 1 gram, 2 gram, 300 gram. Berarti yang benar dia dalam gambarnya ini ada gambar yang kedua. Selanjutnya dalam ada gula di situ. Gula tadi ada 200 gram. Yang ditujukan di sini ada garisnya 1 gram, 100 gram, 200 gram. Yang gambar ketiga tadi ditujukan dia di garis pertama yaitu 100 gram. Berarti gambar yang dalam gula itu ada di gambar yang pertama. Bagi anak didik kami ya, seperti itu nanti untuk mengerjakan yang halaman 33 dalam gerakan gambar tersebut dalam gerakan tirukan burung atau ayam yang menyusun nama bulan berikut sesuai dengan urutan dan tuliskan nama di dalam kolom berikut. Contohnya nama-nama bulan, contohnya tadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dengan huruf kapital, dengan awal huruf kapitalnya. Dan ini lagi ditanyakan temanya pada bulan tadi seperti yang dijelaskan Miss. Dan ini dituliskan, ditemukan nama-nama bulan dalam tabel huruf berikut ini. Kemudian tuliskan pada kolom yang sesuai dengan ada nama bulannya di situ. Nama bulan April, Mei dituliskan nama-namanya di sini. Selanjutnya hitunglah jumlah berat benda tersebut berikut ini. Contohnya ini ada 500 gram hewannya.
hewan pertama dan ada 200 gram hewan yang kedua. Berarti ini 500 gram ya. 500 gram ditambah 200 gram. Berarti dijumlahkan 5 tambah 2 hasilnya 700 gram. Seperti itu nanti mengerjakannya. Ini lagi, bandingkan benda berikut ini, gunakan kata-kata lebih berat atau lebih ringan. Di situ ada sepatu dan sandal. Itu mana lebih berat, dia atau lebih ringan atau sama beratnya? Ditandai dengan dituliskan di sini. Atau contohnya ini lebih berat. Sepatu lebih berat dari sandal. Ya, harus dituliskan di sini lebih berat ya, atau ditandai dengan tanda atau lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan seperti itu. Juga itu penjelasannya ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5. Pembelajaran 5 yaitu tentang tentang di situ tuliskan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di perpustakaan. Di perpustakaan itu kita harus taat kepada peraturan yang ada kita lakukan. Contohnya kita harus kalau kita di perpustakaan tidak boleh kita gaduh ya, tidak boleh kita gaduh. Kita harus kalau kita membaca buku di dalam perpustakaan tanpa bersuara ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh menyobek buku di perpustakaan ya. Kita harus merapikan buku yang sudah dibaca. Kita tidak boleh berbicara dengan bersuara ya. Hal-hal yang boleh dilakukan di perpustakaan itu kita harus membaca buku tanpa bersuara ya. Kalau kita sudah siap membaca buku, kita merapikannya. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya, hal yang tidak boleh dilakukan itu tidak boleh menyobek-nyobek buku yang kita sudah baca. Di situ dalam pembelajaran 5, buatlah pertanyaan berdasarkan gambar berikut ya. Contohnya dalam pertanyaan kata tanya ya, seperti ini. Apakah kamu ingin ketahui dalam gambar di atas atau gambar seperti yang ada di buku mis ini? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Gambar tersebut, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Contohnya dalam meminjam buku itu, siapa yang suka membaca buku? Ya, kata tanya ada di situ, kata tanya seperti yang ada di buku mis. Siapa yang suka membaca buku? Itu ada kata tanya siapa. Kalau kegunaannya menanyakan tentang nama orang. Buku apa saja yang dibaca Siti? Di mana mereka membaca buku? Berapa anak yang membaca buku? Ya, seperti itu dalam menuliskan pertanyaan yang ada di sini. Ini di perpustakaan juga ya, pertanyaannya apa jawabnya. Contohnya tadi siapa yang suka membaca buku? Contohnya di sini tuliskan siapa suka membaca buku. Contohnya si Rahel jawabannya. Selanjutnya seperti yang ada di buku anak didik kami halaman 37. Berilah tanda centang pada pertanyaan yang benar dan tanda silang pada pertanyaan yang salah. Di situ mengembalikan buku pada tempatnya, berarti itu benar. Selanjutnya susunlah di situ dalam kata-kata susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf tegak bersambung seperti yang ada di buku mis ini. Ya, seperti yang ada di buku mis ini. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Di situ ada awal kalimatnya nama orang itu Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Ya, susunlah seperti ini. Contohnya membaca, perhatikan contohnya membaca Susi cerita buku itu. Berarti penyusunannya di sini huruf S-nya, huruf nama orang itu huruf kecil. Berarti harus ditulis kalau dia nanti di awal kalimat itu harus huruf kapital. Susi membaca buku cerita. Yang kedua ini ibu mengerjakan lani PR membantu, berarti
Di sini awal kalimatnya nama orang atau ibu. Ibu, ya berarti di sini ibu mengerjakan ini salahnya ya. Ibu membantu ibu dan Lani membantu ibu membantu Lani mengerjakan PR ini. Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Maaf ya anaknya. Sekali lagi, ibu membantu Lani mengerjakan PR. Yang kedua, datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Sekali lagi, Udin dan Beni Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Berarti ini nama di sini si Udin, U-nya huruf kecil. Berarti di sini nanti kalau dituliskan di sini harus huruf besar diawali dengan huruf kapital. Ini lagi diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Ya, seperti itu yang mengerjakan yang ada di buku PBT-mu yang halaman 37. Cerita Rapa membaca cerita buku. Ya, di situ Rapa ini 2 di sini cerita. Rapa membaca buku ya. Kalau ada di situ nanti dicoret saja bukunya. Rapa ini namanya di sini si Rapa itu huruf kecil. Berarti kalau dia awal kalimatnya nanti harus huruf besar. Rapa membaca buku ya. Nomor 2 dan 3 nanti sampai nomor 5 dikerjakan sesuai ya. Di situ carilah nama-nama orang dalam nama benda dalam cerita tersebut. Di situ ada nama Ana dan Desi. Di situ ada nama di perpustakaan seperti yang ada di perpustakaan tadi. Tulislah nama yang terdapat dalam cerita di atas ya tersebut. Tuliskan namanya dalam kolom. Di situ ada nama si Ana karena di sini sudah diawali dengan ini nama orang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Ini nama Desi berarti si Ana, Desi juga ya harus dituliskan di sini. Dan untuk buatlah kalimat berisikan nama gambar berikut ini, buatlah dengan huruf kapital ya. Contohnya si Dita sedang berbicara, Rapa pergi ke sekolah. Karena ini sedang berbicara, ini juga sedang mau berangkat ke sekolah ya. Di sini ada cara melakukan gerakan tersebut. Ini gerakan seperti yang ada di buku Miss ini. Ada berlari sangat menyenangkan dan mengingatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain ya. Contohnya kalau anak didik kami di rumah kita, di depan rumah kita bisa kita juga berlari di situ. Contohnya ini cara melakukannya. Silakan cara melakukan gerakan tersebut ya. Ada 2 orang anak, cara melakukannya dia membukukan badannya ke depan dan tangannya ke bawah satu ya. Itu seperti itu cara memahami gerakan lari dan olahraga ini. Dalam olahraga itu kita harus sebelum olahraga kita harus pemanasan dulu. Sebelum olahraga kita harus pemanasan dulu supaya kita tidak kena cedera ya. Bagi anak didik kami untuk hari ini tugas temanya yaitu dalam pembelajaran mulai dari pembelajaran 4 halaman 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan 9 dikerjakan sesuai dengan penjelasan Miss. Dan untuk mata pembelajaran kita pada hari ini dalam tema merawat hewan dan tumbuhan sampai di sini. Kalau kurang paham penjelasan Miss bisa ditanya kembali sama Miss. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.